구매해줘. 오늘은 토끼. 어디까지 갈 줄 알고. Cerita sebelumnya, Sua yang datang ke rumah Hesong malah bertemu dengan seorang penyusup dan sempat terjadi keributan di antara mereka yang berujung Sua tertusuk di bagian perut. Penyusup itu langsung meninggalkannya karena takut ketahuan. Tak lama kemudian Hesong pulang dan menemui Sua yang terluka. Hesong segera membawa Sua ke rumah sakit. Ketika Sua sudah dipindahkan ke kamar pasien, ibu Sua juga berada di sisinya. Ia percaya bahwa Sua akan segera sadar. Seluruh tim Hesong pun datang mengunjungi rumah sakit untuk menanyakan keadaan Sua. Park An merasa bingung melihat sikap Hesong yang tampak tidak seperti biasanya dan ketika ia mengajaknya berbicara pribadi, Hesong malah bersikap dingin. Keesokan harinya, di sekolah, Yena dan Yujung terlihat sudah kembali berteman. Mereka sempat membicarakan Hesong dan Sua yang hari itu tidak masuk sekolah. Yujung lalu bertanya apakah Yena masih menyukai Hesong. Yena menjawab bahwa ia akan melupakan Hesong karena merasa Hesong tidak tertarik padanya. Mendengar hal itu, Yujung merasa lega. Yujung kemudian memberitahu Yena bahwa ia akan mengikuti kompetisi matematika. Yena terlihat merasa bersalah setelah mendengarnya, mungkin karena ia tahu bahwa, sekeras apapun usaha Yujung, pemenang lomba itu sebenarnya sudah ditentukan bahkan sebelum lomba dimulai. Sementara itu, di rumah sakit, Hesong terus berada di sisi Sua. Ia sangat menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa Sua. Untungnya, Sua segera sadar dan menenangkan Hesong dengan mengatakan, jika Hesong benar-benar menyesal, maka ia harus baik kepadanya mulai sekarang. Melihat Sua sudah sadar, Hesong merasa lega dan bersyukur. Sua langsung menceritakan informasi yang ia dapatkan tadi malam, bahwa tampaknya ada seorang guru di SMA Bongun yang membantu Myongju dalam mencurangi nilai para murid. Guru itu bernama Lee Junho. Di saat yang sama, Yeonhun menelepon Hesong dan memberitahunya bahwa, setelah pemeriksaan sidik jari, terbukti bahwa orang yang menyelinap ke rumah Hesong semalam adalah Lee Junho. Mendengar hal itu, Hesong segera pulang dan mendapati bahwa buku catatan milik ayahnya sudah hilang. Ia langsung tahu bahwa buku catatan tersebut kini berada di tangan Myongju, yang mendapatkannya berkat bantuan Lee Junho. 미사장님만 믿겠습니다. Malam harinya, Yena menemui Myongju dan memintanya agar tidak mencurangi kompetisi matematika kali ini karena ia ingin berjuang dengan kemampuannya sendiri. Yena merasa malu jika harus menang dengan cara curang. Namun, tidak jelas apakah Myongju akan memenuhi permintaan putrinya itu atau tidak. Di tempat lain, Yeonhun dan Mijung sedang mengintai Lee Junho di depan tempat tinggalnya. Mereka melihat Jemun mendekati Lee Junho dan mengajaknya pergi. Mijung segera melaporkan hal ini kepada Hesong, yang lalu meminta mereka untuk mengikuti Jemun dan Lee Junho. Ternyata, Jemun membawa Lee Junho ke tempat penghancuran mobil bekas. Di sana, Jemun membius Lee Junho, dan anak buahnya langsung menyeretnya ke dalam mobil bekas untuk dihabisi. Melihat situasi genting ini, Mijung dan Yeonhun maju untuk menghadapi komplotan Jemun. Namun, mereka berdua justru ikut dimasukkan ke dalam mobil bersama Lee Junho, dan mobil itu mulai bersiap dihancurkan. Ketika Jemun hendak menekan tombol start untuk memulai proses penghancuran, Hesong tiba tepat waktu, tetapi ia dihadang oleh anak buah Jemun. 오늘은 토끼. Sementara itu, Jemun berhasil menekan tombol, dan mesin penghancur mulai bekerja. Hesong, yang tidak punya banyak waktu, dengan cepat mengalahkan mereka. Setelah itu, ia harus berhadapan langsung dengan Jemun. Dengan sekuat tenaga, Hesong akhirnya berhasil mengalahkan Jemun dan menyelamatkan Mijung, Yeonhun, serta Lee Junho. Setelah kejadian itu, Hesong membawa Lee Junho untuk menemui Sua. Dengan tegas, Sua menegur Lee Junho atas perbuatannya yang telah mencurangi nilai para murid dan memintanya untuk bertanggung jawab dan menebus kesalahan tersebut. Sementara itu, Yeonhun melaporkan kepada Hesong bahwa ia telah menyerahkan Jemun kepada polisi. Malam harinya, Hesong membawa Lee Junho ke rumah aman dan memintanya tinggal di sana untuk sementara waktu.
Setelah itu, Haesong menelepon Pak An dan memberitahunya bahwa ia sudah mendapatkan bukti tentang kecurangan Myongju dan saksi mata yang juga adalah pelaku utama, yaitu Lee Junho. Haesong mengatakan kalau Junho akan berada di rumah aman hingga pukul 7 pagi esok hari. Namun, sebenarnya, Haesong sengaja memberitahu Pak An hal ini untuk menjebaknya, karena ia mencurigai bahwa Pak An bersekongkol dengan Myongju. Meski Haesong tidak ingin mencurigai Pak An yang sudah ia anggap seperti pamannya sendiri, ia tetap harus berhati-hati. Hingga keesokan paginya, tidak ada siapapun yang datang ke rumah aman tersebut. Hal ini membuat Haesong merasa lega. Dia pun segera menelepon Pak An untuk meminta maaf karena sempat mencurigainya. Mendengar permintaan maaf tersebut, Pak An langsung memaklumi Haesong dan mengajaknya makan bersama. Setelah itu, Haesong menemui Myongju di sekolah dan langsung mengonfrontasinya dengan mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang kerja sama Myongju dengan agen Bin. Intinya, Haesong memberitahu bahwa dia mengetahui semua kejahatan Myongju. Namun, Haesong masih memiliki pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya di masa lalu. Sayangnya, Myongju tetap menolak menjawab. Haesong kemudian mengungkapkan bahwa Lee Junho kini sudah berada di kantor polisi. Bahkan, tadi malam Junho memberikan sebuah USB kepada Haesong yang berisi bukti bahwa Myongju adalah dalang di balik kecurangan nilai para murid. Dengan percaya diri yang penuh, Haesong mengatakan bahwa kali ini Myongju pasti akan dipenjara. Setelah Haesong keluar dari ruangan Myongju, beberapa polisi datang dan membawa Myongju pergi. Di kelas, terjadi kehebohan ketika Lee Junho mengaku kepada media bahwa dirinya telah mencurangi nilai para murid. Para siswa tentu saja terkejut dengan pengakuan tersebut. Sementara itu, di ruang guru, telepon berdering tanpa henti karena banyak pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini. Setelah semua kericuhan mereda, Haesong menemui Sua di atap sekolah. Haesong menyatakan bahwa Sua telah membawa perubahan besar bagi sekolah tersebut dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Di ruang interogasi, seseorang datang menemui Myongju. Ternyata, dia adalah Direktur Kim, agen Bin yang bekerja sama dengan Myongju. Direktur Kim mengatakan bahwa situasi saat ini sudah benar-benar kacau, sehingga proyek kota pendidikan akan dihentikan. Bahkan, para orang tua siswa VIP pun tidak mau lagi terlibat. Direktur Kim juga menambahkan bahwa kali ini dia tidak bisa lagi membantu Myongju. Namun, sebelum Direktur Kim meninggalkan ruangan, Myongju justru tertawa terbahak-bahak. Dengan nada sinis, Myongju berkata, "Menurutmu, apa yang akan dilakukan seorang wanita gila saat dia kehilangan segalanya?" 어디까지 갈 줄 알고. Malam harinya, Pak An dan Haesong makan bersama. Di tengah makan malam, Haesong bertanya mengapa Pak An tidak menanyakan apapun kepadanya, padahal Haesong sempat mencurigainya. Pak An menjawab bahwa mereka adalah keluarga. Fungsi keluarga adalah saling menunggu, memberikan waktu, dan tetap percaya satu sama lain. Pak An lalu bertanya, siapa sebenarnya mata-mata Bin itu? Haesong menjawab bahwa orang tersebut adalah Direktur Kim. Mendengar jawaban itu, Pak An menunjukkan sebuah foto kepada Haesong. Foto tersebut memperlihatkan Pak An, Direktur Kim, dan ayah Haesong sedang bersama. Pak An kemudian menjelaskan bahwa sebelum ayah Haesong menghilang 22 tahun yang lalu, ayah Haesong sempat mengajak Pak An bertemu untuk membicarakan tentang Direktur Kim. Namun, karena suatu alasan, pertemuan itu tidak pernah terjadi. Setelah mendengar cerita tersebut, Haesong berjanji bahwa dia akan menyelesaikan misi ayahnya. Haesong bertekad menemukan emas sekaligus menemukan ayahnya. Keesokan harinya di sekolah, Haesong menemui Dongmin dan menanyakan tentang cerita horor keempat. Namun, Dongmin hanya berkata bahwa siapapun yang mengetahui cerita horor keempat akan mendapatkan hukuman, dan hukumannya adalah menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Sua mendatangi Yena, yang terlihat sedang menggaruk tangannya karena stres setelah ibunya ditangkap polisi. Sua dengan hati-hati bertanya apakah Yena baik-baik saja. Yena mencoba berpura-pura kuat dan menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Namun, Sua tahu bahwa Yena sedang menyembunyikan perasaannya. Sua kemudian berkata kepada Yena bahwa tidak apa-apa jika dia ingin menangis. Tidak masalah jika Yena merasa menderita, karena dia tidak perlu menanggung beban atas kesalahan yang dilakukan oleh ibunya. Itu bukan salah Yena. Hari itu, setelah jam sekolah berakhir, seluruh siswa di kelas Sua bekerja sama untuk membersihkan sekolah. Hal ini dilakukan karena keesokan harinya, Sua akan bertemu dengan wakil komisaris yang datang untuk menangani kasus Myongju dan Lee Junho. Keesokan harinya, para guru sudah bersiap menyambut kedatangan wakil komisaris.
Namun, yang muncul di depan mereka justru Myeongju yang datang bersama Jemondong. Ternyata, mereka berdua telah dibebaskan. Sua tentu saja terkejut melihat hal ini. Haesong yang juga berada di sana tidak kalah terkejut dengan pemandangan tersebut. Dengan senyum licik, Myeongju menghampiri Haesong dan menarik papan nama di seragamnya, lalu mengatakan kalau sudah saatnya Haesong berhenti sampai di sini.